Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gustin Tegerinanti, mahasiswa Prodi Pendidikan IPS dengan NIM 240308002. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Perpetaan yang diampu oleh Bapak Asep Ginanjar, SPD MPD. Di dalam video ini saya akan menjawab soal-soal UTS yang diberikan. Baik, menjawab soal nomor 1 mengenai unsur yang ada di peta beserta fungsinya. Yang pertama, terdapat garis tepi yang berfungsi sebagai pembatas untuk membatasi semua elemen yang ada di peta. Kemudian terdapat map framing atau bingkai peta yang berfungsi untuk membatasi gambar peta itu sendiri. Kemudian terdapat judul yang merupakan identitas yang menyatakan isi atau tema terkait peta itu dan juga menginformasikan nama wilayah atau alasan mengapa peta itu dibuat. Kemudian terdapat legenda yang berupa daftar atau tabel yang menginformasikan mengenai kenampakan bumi baik alam maupun buatan yang diwakilkan menggunakan simbol atau warna. Warna sendiri terdapat beberapa macam seperti hitam biasanya untuk lettering, biru untuk perairan, hijau untuk vegetasi, kuning untuk jalan, dan abu-abu untuk menandai bahwa suatu lokasi sudah dibangun. Kemudian terdapat locator map atau map petunjuk atau inset yang biasanya berada di pojok kanan atau kiri map yang menunjukkan kawasan tergambar dalam kawasan yang lebih luas. Biasanya diberi warna merah untuk menunjukkan kawasan yang digambar. Kemudian terdapat arah mata angin atau orientasi yang berfungsi untuk menunjukkan arah atau posisi secara nyata. Nah, arah mata angin ini juga berfungsi untuk menentukan lokasi relatif di suatu tempat atau kawasan yang tergambar. Kemudian ada skala yang merupakan perbandingan jarak sebenarnya dan juga dengan jarak yang ada di peta. Skala sendiri terdapat 3 angka, batang, dan juga verbal. Setelah itu terdapat kutipan peta yang berisikan informasi untuk mengetahui sumber data, tanggal pembuatan, dan juga proyeksi apa yang digunakan. Setelah itu terdapat garis astronomi atau titik koordinat untuk menentukan nilai X atau garis lintang dan nilai Y atau garis bujur dalam suatu kawasan yang dibuat. Garis astronomi juga menentukan letak absolut suatu kawasan. Kemudian yang terakhir terdapat lettering dan toponimi. Lettering sendiri merupakan komponen tulisan yang digunakan untuk menjelaskan simbol atau warna yang ada di legenda. Kemudian toponimi merupakan tulisan yang menjelaskan mengenai kenampakan-kenampakan baik alam maupun buatan yang ada di atas peta. Menjawab soal nomor 2, apabila saya menjadi Badan Pertanahan Nasional yang akan menggambar peta lokasi perumahan, saya akan menggunakan skala besar karena ruang lingkup yang digambar seluas 1000 meter persegi yang merupakan cakupan wilayah kecil, sehingga dengan saya menggunakan skala besar akan mempermudah saya untuk menggambar peta perumahan lebih jelas. Karena membutuhkan detail tata ruang atau bangunan dan juga perencanaan jalan yang krusial dan akurat, sehingga saya akan menggunakan skala besar untuk memperjelas atau mendetailkan peta perumahan yang akan saya buat nantinya. Menjawab soal nomor 3, peta apa saja yang akan saya gunakan untuk menentukan lokasi atau kawasan yang cocok untuk dibangun sekolah. Terdapat 6, yang pertama ada peta geologi atau jenis tanah, kemudian peta topografi, peta kepadatan penduduk, peta jaringan transportasi, peta fasilitas umum, dan juga peta tata ruang wilayah atau RT/RW. Untuk peta yang pertama adalah peta geologi atau jenis tanah, akan saya gunakan untuk mempermudahkan saya mencari atau menentukan lokasi yang cocok untuk pembangunan sekolah di atasnya. Biasanya di peta akan berwarna kuning untuk jenis tanah yang cocok untuk bangunan sekolah, kemudian merah untuk industri atau pabrik, dan juga hijau untuk taman atau ruang terbuka hijau. Kemudian terdapat peta topografi yang memudahkan saya menentukan relief permukaan bumi untuk apakah cocok di atasnya dibangun bangunan sekolah, sehingga nantinya bangunan sekolah berada di ketinggian yang tepat dan tidak membahayakan siswa. Kemudian peta yang ketiga adalah kepadatan penduduk. Dengan menggunakan peta tersebut, saya dapat mengetahui wilayah mana yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, yang biasanya akan berwarna merah, sehingga saya akan mempertimbangkan wilayah tersebut untuk dibangun sekolah, karena wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi akan membutuhkan akses sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah yang kepadatan penduduknya lebih sedikit. Kemudian terdapat peta jaringan transportasi yang memudahkan saya untuk mengetahui bagaimana mobilisasi di kawasan tersebut terjadi. Apakah transportasi di sana memungkinkan dan juga layak untuk digunakan, kemudian akses jalannya bagaimana. Kemudian peta selanjutnya adalah peta fasilitas umum yang mempermudahkan saya untuk mengetahui apakah lokasi yang akan saya bangun sekolah nanti adalah lokasi yang strategis dekat dengan akses kesehatan seperti rumah sakit, kemudian klinik, dan juga akses ekonomi seperti pasar, dan akses peribadatan atau tempat ibadah. Kemudian peta yang terakhir adalah peta tata ruang wilayah atau RT/RW. Peta tersebut akan mempermudahkan saya untuk mengetahui zona atau lokasi yang sudah dibagi oleh pemerintah. Biasanya terdapat zona pembagian untuk wilayah pendidikan, kemudian ada untuk wilayah industri dan juga wilayah pemerintahan. Menjawab pertanyaan nomor 4, apabila saya akan menggambar atau membuat peta wilayah kutub, saya akan menggunakan jenis proyeksi azimutal atau zenital, karena bidang proyeksinya yang datar dapat secara langsung menyentuh kutub bumi. Nah, hal ini dapat mengurangi distorsi yang terjadi. Apabila bidang datar atau proyeksi tadi menyentuh langsung ke wilayah bumi, maka jumlah distorsi yang akan terjadi akan sangat minim. Kemudian, mengingat wilayah kutub yang luas yang menyangkut samudra Arktik dan juga benua Antartika tidak dapat digambarkan secara keseluruhan atau secara lengkap apabila menggunakan jenis proyeksi lain, maka dengan proyeksi zenital atau azimutal akan sangat cocok atau relevan untuk menggambarkan wilayah kutub.